Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin kita semua rindu mengalami Tuhan hari-hari ini. Biar hari ini kita mau buka hati kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Karena saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada pengharapan, dan ada kemenangan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan Yesus ada di sini. Memberi kekuatan, kemenangan. Hadirat-Mu nyata. Kau hadir di tengah kami Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan.
anak-anak rohani saya, di mana saja engkau berada, doa saya supaya kalian ada dalam keadaan baik-baik, tidak kekurangan suatu apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa saat ini, masa pandemi COVID-19, saudara, tentunya kita tidak boleh diam, tetapi saya ingin mengajak engkau yang sebagai pengikut Kristus untuk maju ke depan, untuk melangkah ke depan sesuai dengan iman kepercayaanmu. Jangan berhenti, jangan juga mundur. Dan tema pada hari ini, saya akan memberikan tema yaitu melangkah mencapai tujuan. Dan firman Tuhan saya ambil dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai ke 11. Dan izinkan saya akan membacakan 2 Petrus 1 dimulai dari ayat yang kelima dan berakhir pada ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dikatakan oleh Rasul Petrus, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat yang ke-8. Apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia akan menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat yang ke-10, saudara. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau engkau melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dan jemaat, mari kita diam sejenak, kita minta pimpinan dari Tuhan, supaya Tuhan akan memberikan pengertian yang baru dalam kehidupan ini. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ingin membuka hati kami ya Tuhan. Bila urapan kuasa-Mu akan menyertai kami, dan bila apa yang kami dengar, Tuhan boleh memberikan penjelasan dan pernyataan-pernyataan ya Tuhan. Sehingga kami tahu akan kehidupan ini, sehingga kami akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah surat daripada Rasul Petrus yang ditujukan kepada jemaat, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, saudara. Dan dikatakan dalam ayat yang pertama, yaitu adalah orang-orang yang benar-benar sudah menerima iman. Dan saudara, kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-10, saudara, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Jemaat, apa yang dimaksudkan pada saat ini, saudara? Rasul Petrus berkata dengan tegas, supaya kita berusaha sungguh-sungguh. Kita harus berusaha dengan segala kekuatan, dengan segala kemampuan kita ini. Supaya apa, jemaat? Dikatakan supaya kita makin teguh dan tidak akan mundur, tidak akan tersandung, tidak akan murtad. Dan jemaat, lalu kemudian dinyatakan di dalam ayat yang berikutnya, saudara, ayat yang ke-11 dinyatakan sebagai berikut. Dengan demikian, kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah itu yang menjadi idaman kita? Bukankah itu yang menjadi tujuan pada kehidupan kita? Supaya kita masuk
ke dalam kerajaan Tuhan. Jemaat, mari kita teliti akan apa yang dinyatakan di dalam perikop ini, saudara. Yang jelas bahwa Rasul Petrus memberikan suatu pernyataan supaya engkau ini mempunyai hak penuh memasuki kerajaan yang kekal itu. Dan ada 3 poin yang ingin saya nyatakan pada saat ini, jemaat. Mari kita perhatikan ketiga poin tersebut. Poin yang pertama, saudara, apa yang ingin saya nyatakan, miliki iman pada Kristus. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, saudara. Karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jemaat, kita teliti ayat ini, saudara. Dikatakan bahwa kita ini telah menerima anugerah, sesuatu yang berguna bagi kehidupan ini oleh pengenalan kita akan Dia, saudara. Ya, inilah yang perlu kita perhatikan, jemaat. Rasul Paulus, dia memberikan pernyataan pada jemaat yang ada di Efesus. Dia berkata sebagai berikut, saudara. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Tegasnya, saudara, kita diselamatkan oleh iman. Itu merupakan pemberian dari Allah. Karena kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan. Itu adalah pemberian daripada Tuhan. Dan tegasnya, saudara, iman yang kita miliki itu adalah karya daripada Tuhan, saudara. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita teliti lebih dalam lagi, saudara. Memang benar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang dicatat dalam Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan sebagai berikut. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara tahu bahwa iman itu karena kita mendengar firman Tuhan. Karena kita mendengar firman Tuhan, maka iman itu ada dalam kehidupan ini, saudara. Tapi perlu juga kita ingat, saudara, di mana Rasul Paulus juga berbicara kepada jemaat di Korintus, di mana Rasul Paulus menyatakan sebagai berikut, jemaat. Dikatakan setiap kali mereka membaca kitab Musa, ternyata mereka tidak mengerti. Dikatakan di dalam ayat ini ada selubung yang menutupi hati mereka. Dan selubung ini perlu diangkat. Dan dikatakan apa, jemaat? Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tegasnya, Roh Kudus inilah yang akan membuka mata rohani kita. Sehingga kita akan mengerti firman yang kita baca, yang kita dengar itu, saudara. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya diingatkan kembali akan apa yang terjadi dalam kehidupan Simon Petrus pada waktu Simon Petrus bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, inilah ayat yang sering saya gunakan pada akhir-akhir ini, saudara. Di mana Tuhan berkata kepada Simon Petrus, menurut engkau siapa aku ini? Dan kemudian, saudara, Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kemudian Tuhan berkata, saudara, berbahagialah engkau Simon Petrus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Tegasnya, saudara, ayat ini memberikan gambaran bahwa Simon Petrus memberikan pernyataan, engkau adalah Mesias. Itu bukan karena manusia yang menyebabkan dia berkata seperti itu, tetapi karena kuasa Tuhan, Bapa-Ku yang di surga, yang menyatakan hal tersebut, saudara. Tegasnya, saudara, saya ingin berkata sebagai berikut, saudara. Kita akan menjadi orang yang mengenal Tuhan. Kita percaya, kita mengakui, menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Itu adalah ciri orang beriman.
Tetapi sekali lagi jemaat, orang beriman itu disebabkan karena firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Jemaat, saya yakin kita semua adalah orang-orang yang beriman. Karena firman berkata, jika engkau tidak beriman, maka engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya yakin engkau sudah mempunyai Roh Kudus dalam kehidupanmu. Firman berkata, jika Roh Kudus tidak ada dalam kehidupanmu, engkau bukan milik Kristus. Kita akan masuk pada poin yang kedua, saudara. Sebagai orang beriman, lalu kemudian apa yang perlu kita lakukan? Kita akan masuk pada poin yang kedua. Poin yang kedua memberikan pernyataan, nyatakan iman dalam perbuatan. Dicatat dalam ayat yang kelima dan ketujuh, saudara. Kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Engkau yang sudah beriman, tetapi firman berkata, harus sungguh-sungguh menambahkan iman yang sudah ada itu. Yaitu dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih terhadap saudara-saudara, bahkan kemudian ditingkatkan kasih kepada semua orang. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus memberikan pernyataan, saudara, bahwa ini adalah sesuatu hal yang engkau harus berusaha untuk menambahkan kepada imanmu itu. Iman yang diberikan Tuhan dalam kehidupan, engkau kini harus berusaha untuk menambahkan iman itu. Tegasnya, saudara, ini adalah tugas kita. Betul, kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tetapi ini adalah tanggung jawab kita untuk menambahkan iman itu, saudara. Maka dari sebab itu, apa yang dinyatakan oleh Rasul Yakobus, saudara. Rasul Yakobus dengan tegas berkata, jika iman itu tidak disertai oleh perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman itu harus disertai oleh perbuatan. Bukan karena perbuatan kita beriman, tetapi kita mempunyai iman dan tambahkan perbuatan-perbuatan itu. Supaya iman itu kemudian menjadi lebih indah di hadapan Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya lanjutkan jemaat. Apa yang ingin saya nyatakan, di sini dikatakan tambahkan imanmu itu. Saya diingatkan di dalam Lukas 17 ayat yang kelima, saudara. Di mana pada waktu itu murid-murid Tuhan berkata kepada Tuhan Yesus, mereka meminta kepada Tuhan Yesus, tambahkan iman kepada kami. Dan di sini Rasul Petrus memberikan suatu gambaran, saudara, ada 7 poin, 7 hal yang perlu kau pertimbangkan untuk dilakukan, saudara. Pertama adalah kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih terhadap saudara-saudara, kasih terhadap semua orang. Dari 7 ini, saudara, kalau engkau perhatikan, ada 4 di antara 7 ini merupakan buah daripada Roh Kudus, saudara. Dari sebab itu, jemaat, di dalam perjuangan kita untuk mendapatkan hal-hal tersebut, saudara, izinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan ini. Jangan padamkan, jangan dukakan roh, supaya Roh Kudus yang ada dalam diri ini akan berbuah dan menghasilkan sesuatu untuk menjadikan kita lebih indah di hadapan Tuhan. Kebajikan, penguasaan diri, kasih terhadap saudara-saudara, bahkan kasih pada semua orang. Lalu kemudian yang 3 yang lain, saudara, pengetahuan, ketekunan, dan kesalehan. Kalau dapat saya nyatakan, itulah perjuangan di mana kita harus melawan kedagingan ini, harus menyalibkan kedagingan ini, saudara. Kita perlu meningkatkan pengetahuan kita perlu meneliti firman Tuhan, kita perlu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menggali firman Tuhan.
lakukan dengan segala ketekunan, sehingga engkau bisa hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Jemaat, dari ketujuh hal ini saudara, saya tertarik akan apa yang menjadi bagian yang terakhir, yaitu yang ketujuh. Kasih kepada semua orang. Dan jemaat, ini mau tidak mau adalah ciri khas daripada orang yang percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ini adalah ciri khas daripada orang Kristen. Orang Kristen harus memiliki kasih. Dikatakan oleh Rasul Yohanes, saudara, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dan sebab itu, saudara, engkau yang sudah mengenal Allah, engkau yang sudah mengenal Tuhan, engkau yang sudah menyatakan dirinya orang beriman, maka seharusnya engkau hidup saling mengasihi. Dan mungkin engkau akan melihat lebih jauh lagi, saudara, saya bawa engkau melihat lebih jauh lagi tentang kasih yang dimaksudkan. Itu dicatat semuanya ada dalam 1 Korintus 13, saudara. Saya tidak akan mengambil secara keseluruhan, tetapi yang jelas, saudara, dikatakan kasih itu murah hati. Memperdulikan akan kehidupan ini. Tidak memikirkan akan kepentingan diri sendiri. Kasih ini tidak sombong. Kasih ini tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mudah mengampuni kesalahan orang. Tidak membenci, tetapi mengasihi kepada semua orang, saudara. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, itu yang perlu terjadi di dalam kehidupan ini, saudara. Saya akan meningkatkan pada poin yang berikutnya, saudara, yaitu adalah poin yang ketiga. Poin yang ketiga berkata sebagai berikut, jemaat. Menjadi pengikut Kristus yang berguna. Saudara, kalau dapat saya nyatakan, poin yang pertama kita berkata, supaya kita memiliki iman. Iman yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan kemudian apa, jemaat? Setelah kita memiliki iman yang diberikan Tuhan dalam kehidupan ini, nyatakan iman ini di dalam perbuatan. Dan yang ketiga, mari kita menjadi pengikut Kristus yang berguna. Dicatat dalam ayat yang ke-8, saudara. Ayat yang ke-8 berkata sebagai berikut. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Saudara, pernyataan engkau akan menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu oleh Yesus Kristus. Engkau akan dijadikan kuat menurut kalam hidup, berbuah serta berguna di dalam melayani Tuhan, di dalam melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan, saudara. Ini adalah tanda orang yang sudah dewasa rohani. Orang itu beriman, ya, iman. Dan iman itu dinyatakan oleh perbuatan. Dan disinilah kedewasaan rohani. Dinyatakan bahwa orang tersebut yang beriman, yang menyatakan iman dalam perbuatan itu akan dipakai oleh Tuhan menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan Tuhan. Saudara, Rasul Paulus di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai ke 10. Saya akan segera mengakhirin. Tetapi inilah pernyataan yang sedemikian indahnya, saudara. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai ke 10 berkata sebagai berikut. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sekali lagi, saudara, diselamatkan oleh iman.
Itu adalah pemberian Allah. Nah, karena itu saudara, lalu kemudian dalam ayat yang ke-10-nya dinyatakan begini saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat, perhatikan saudara. Di dalam perikop ini memberikan pernyataan. Iman itu adalah pemberian dari Tuhan. Diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Engkau dengan pertolongan firman dan Roh Kudus menjadi mengenal Tuhan. Dan kemudian dinyatakan saudara, kita ini yang sudah dipanggil oleh Tuhan, yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang dijadikan, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Maka kita ini diminta untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan saudara, ternyata saudara, Tuhan telah merencanakan sesuatu untuk setiap kehidupan pribadi ini. Tuhan sudah mempunyai rencana, sudah ada rancangannya. Maka dari sebab itu kita diberikan talenta oleh Tuhan supaya dapat melakukan segala apa yang telah dirancangkan Tuhan dalam kehidupan ini. Bahkan jemaat, dikatakan apa? Tuhan juga memberikan kuasanya di dalam kehidupan ini, supaya kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jemaat, sebagai kesimpulan saudara, kita perlu memiliki iman pada Kristus. Engkau perlu membaca firman Tuhan, engkau perlu berdoa meminta kuasa Roh Kudus, dan bila Tuhan yang akan memberikan iman itu dalam kehidupan. Dan jika engkau sudah beriman, iman itu harus diikuti oleh perbuatan. Nyatakan iman dengan perbuatan. Lakukan segala sesuatu yang indah dengan target mampu mengasihi semua orang yang ada di permukaan bumi ini. Dan jadilah pengikut Kristus yang berguna bagi kerajaannya. Jemaat, mari kita diam sejenak. Kita akan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, biarlah segala firman yang telah kami dengar Tuhan boleh menyempurnakannya ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memanggil kami, Engkau telah memilih kami, Engkau telah memberikan iman dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau akan menolong kami pada saat ini ya Bapa, supaya iman itu akan bertambah menjadi lebih indah di hadapan Tuhan. Tuhan, pakai kami sebagai anak-anak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat pada saat ini. Beberapa hari yang lalu kita merayakan 17 Agustus. Mari kita akan juga berdoa untuk Indonesia, saudara. Kita diam sejenak memohon pertolongan Tuhan. Bapa, kami menyatukan hati pada saat ini. Kuduskan kami, jadikan kami layak sebagai pendoa syafaat-Mu ya Bapa. Urapi kami dengan kuasa-Mu. Dan kami ingin menyatukan hati pada saat ini ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk Indonesia ya Bapa. Di mana baru-baru ini merayakan akan hari kemerdekaannya. Dan bila Indonesia akan dilawat oleh Tuhan
Biar para pemimpin bangsa juga akan diberikan jamahan khusus dari Tuhan. Biar para pemimpin bangsa menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan memperhatikan akan kesejahteraan bangsa. Kami serahkan Indonesia sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami tentunya juga ingin berdoa untuk masalah-masalah yang ada dalam kehidupan jemaat. Kami ingin berdoa untuk penyakit-penyakit yang ada dalam kehidupan jemaat. Kami serahkan masalah dan penyakit sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami ingin berdoa untuk pelajar, kami ingin berdoa untuk pekerja ya Bapa. Bila janji berkat-Mu, keberhasilan senantiasa ada dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan di masa sulit ini ya Bapa. Bila Engkau yang akan memimpin, bila Engkau yang akan menuntun, tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu ya Bapa. Berikan pekerjaan bagi saudara-saudara kami. Kami ingin berdoa untuk orang tua kami, papa, mama kami, suami, istri, anak-anak, di mana saja mereka berada. Berikan jamahan khusus, berikan sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan. Berkati dan lindungi mereka. Kami ingin berdoa untuk gereja-gereja di mana saja berada ya Bapa. Bila di masa-masa sulit seperti ini ya Tuhan, Engkau tetap berkarya dalam kehidupan gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Bila gereja-gereja-Mu senantiasa akan menjalankan tugas panggilannya menjadi terang dan garam dunia, memberkati bangsa-bangsa yang ada di permukaan bumi ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan para pemimpin bangsa yang ada di dunia ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Bila mereka senantiasa memperhatikan akan perdamaian, mereka juga senantiasa memperhatikan akan kesejahteraan bangsa. Jauhkan kami daripada segala hal yang tidak baik. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang mendengarkan doa-doa kami. Bahkan doa yang diucapkan pribadi-pribadi juga didengar oleh Tuhan. Karena segala doa kami panjatkan hanya di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Katakan amin. Jemaat, angkat tanganmu ke hadiratnya. Terimalah berkat dari Tuhan yang maha kuasa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun dan senantiasa tinggal bersama engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape, kasih yang tidak pernah menuntut balasan. Katakan amin. Kita mau menyerukan nama Tuhan kita pada hari ini. Haleluya. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Come on. Kau yang hidup di dalamku Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan kita. Amin. Come on. Hey, 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 hey. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran
besar.